Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferinda Gaby Putri dengan NIM 0805 1282 12648 dari Ilmu Kelautan kelas 3 angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan akhir mengenai digitasi peta. Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Nah, data yang dihasilkan dari digitasi ini nanti akan memiliki format shapefile atau titik SHP. Data yang disimpan dari hasil digitasi nanti ada tiga, bisa berupa titik, berupa garis, dan berupa poligon. Titik itu sendiri biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan satu pusat. Contohnya, kota, fasilitas umum, seperti bandara, pusat perbelanjaan, ataupun lokasi lainnya. Yang kedua, garis biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu wilayah dengan bentuk objek yang memanjang, contohnya seperti sungai, jalan setapak, batas provinsi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu poligon. Nah, poligon ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah, seperti daratan, tutupan wilayah, sungai, rawa, danau, rawa, dan semacamnya. Lanjut aja, kita langsung masukin data yang mau di-digit, klik add. Nah, setelah ini kita pastikan kalau dia udah pakai WGS 1984 dengan cara di layar situ klik kanan, kemudian properties. Kalau belum ada di favorit itu bisa klik di geographic coordinate, nanti ada di bawahnya WGS 1984 dan klik OK. Kalau udah, lanjut kita registrasi petanya terlebih dahulu dengan cara di registrasi satu persatu di sudutnya. Klik add control point, klik di bagian sudut sini, kemudian klik kanan, input data DMS. Kemudian masukin longitude dan latitude-nya. Nah, longitude itu yang T, latitude itu yang U. Nah, longitude-nya itu 94 0 0. Nah, untuk T atau timur itu di sini dilambangkan dengan E atau east. Untuk latitude kita masukkan ini. Nah, untuk U atau utara itu lambangnya north atau N, dan klik OK. Nah, kalau udah sini kita langsung klik full extend. Dan sini udah ada satu titik. Kemudian kita lanjut untuk mendigit sudut-sudut selanjutnya. Kita lakukan yang sama seperti tadi sebanyak 4 kali.
Nah, kalau udah di digit, itu kita langsung save aja di georeferencing, klik rectify. Nah, di sini namanya bisa diganti. Pokoknya seingat kita aja namanya. Ini kita tunggu. Nah, kalau udah di save itu, tadi kan yang di save itu datanya berupa TIFF. Kita masukin data TIFF yang udah disimpan tadi. Klik add data, kemudian ingat-ingat template-nya gimana. Kemudian klik add. Nah, ini datanya udah selesai diregistrasi. Lanjut kita buat digitasi atau menambahkan atribut-atribut berupa informasi yang udah disebutin di pengertian digitasi sebelumnya. Di sini kita masukin 7 kelas, yaitu ada daratan, lautan, sungai, jalan setapak, batas provinsi, rawa, dan danau. Di mana di antara 7 kelas ini ada 4 poligon dan 3 polyline. Nah, yang poligon itu ada lautan, danau, rawa, sama daratan. Nah, sisanya yaitu sungai, jalan setapak, dan batas provinsi itu kita menggunakan polyline atau garis. Untuk cara yang pertama itu kita klik Windows, dan ke katalog. Nah, di sini kita klik folder penyimpanan, klik kanan, klik New, kemudian klik Shapefile. Di sini kita ganti menjadi lautan. Feature type-nya jangan lupa diganti jadi polygon. Soalnya lautan ini kita pakai polygon. Di sini kita checklist dan pakai WGS. Klik OK, klik OK. Nah, kalau udah kita ke editor, start edit. Kemudian kita tunggu sebentar, kemudian kita ke create features. Nah, di create features ini klik lautan dan klik polygon. Nah, ini bisa kita X. Nah, lautan ini menutupi semua yang ada di peta. Nah, kalau udah kita klik 2 kali. Kemudian di editor kita klik lagi, klik save edit, kemudian stop edit. Nah, kalau udah, ini lautannya bisa kita unchecklist biar bisa kelihatan lagi. Udah satu kelas, kemudian kita lanjut ke danau atau rawa. Untuk danau atau rawa itu simbolnya di peta bisa kita lihat di informasi di sini. Nah, rawa itu yang garis-garis, danau itu yang kayak gini. Oke. Nah, mungkin kita ke rawa dulu, ke danau dulu. Nah, ini danau nih. Kita zoom in danaunya. Nah, ini danau. Caranya sama kayak tadi, itu di katalog, kemudian klik kanan folder, dan klik new, save file. Sini ganti jadi danau. Sini ganti jadi polygon. Checklist koordinatnya. Terus di sini koordinatnya pakai WGS 514, klik OK dan OK. Kalau udah ke editor, start edit, create feature, klik danau, polygon. Nah, sini bisa kita X. Sini pokoknya kita tutupin aja semua
danau ini. Nah, kalau udah di editor, save edit, kemudian stop edit. Nah, danaunya ini bisa kita ganti warnanya di sini. Soal danau itu kita ganti jadi warna olive. Oke, nah laut tadi juga bisa kita ganti. Sini pakai warna ini. Nah, untuk danaunya kita ganti jadi warna ini. Oke. Nah, kalau udah kita zoom out lagi biar kelihatan yang lain. Nah, ini kan danaunya udah tuh kelihatan kan. Nah, kalau mau ngeliat lautnya gini-gini nih, unchecklist aja semuanya. Udah 2 kelas, lanjut ke kelas selanjutnya yaitu rawa. Sama kayak tadi, informasi lambang rawa di maps itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini rawa. Kita cari. Nah, sama kayak yang sebelumnya, kita klik katalog, klik kanan folder, new, ini shape file, ini ganti jadi rawa, picture type-nya polygon, isi polygon, koordinatnya WGS 1984, isi checklist, klik OK. Nah, kalau udah ke editor, start edit, ke create features, klik rawa, polygon. Sini langsung aja sama kayak yang tadi kita pilih danau. Nah, udah. Sini warnanya bisa diganti juga. Jadi warna oke.
Oke, di sini berarti kita udah ada lautan, udah ada rawa sama danau. Lanjut untuk yang sungai. Nah, sungai itu dia kayak garis-garis biru. Bentar, kita cek. Nah, garis-garis ini yang biru ini sungai. Nah, yang biru-biru ini sungai. Jadi kita caranya sama kayak tadi, katalog, klik kanan, new, shapefile, nanti jadi sungai. Ini nanti jadi polyline. Jangan lupa geographic coordinates-nya. Lanjut ke edit, start edit. Titik-tikin aja garisnya. Oke, untuk sungai, rawa, danau, dan lautan udah selesai. Itu yang selanjutnya itu ada jalan setapak. Nah, jalan setapak ini bisa kita lihat di sini juga. Nah, di sini. Yang setapak itu yang garisnya putus-putus. Kita cari aja. Cari di maps. Cek saja semuanya. Nah, ini setapak. Ini yang putus-putus ini jalan setapak.
Oke, lanjut kita ke katalog. Dan klik kanan, new, shapefile, jalan setapak, feature type-nya polyline, geographic coordinate WDS, isinya di checklist, klik OK. Ke editor, start editing, jalan setapak, baik. Kita lanjut buat nitikin yang jalan setapak tadi, jangan sampai salah ya. Kemudian yang keenam ada batas provinsi. Sama kayak tadi, cara nyari batas provinsi itu di informasi yang tadi. Nah, batas provinsi itu dilambangkan dengan garis, putus-putus titik, kayak gini. Nah, ini batas provinsi. Sama kayak tadi, ke katalog, klik kanan, new, shapefile, jadi batas provinsi, jadi polyline WDS. Oke, ke editor, start editing, batas provinsi lagi, kita cari ini gimana awalnya. Nah, di sini. Kurang lebih batas provinsi itu kayak gitu. Di sini berarti udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kelas yang terakhir yaitu daratan. Sama kayak tadi, ke katalog, klik kanan, new, shapefile, jadi daratan. Ininya type-nya polygon, AGS, coordinate systemnya di checklist, dan ke editor. Oh ya, save dulu yang batas provinsi tadi. Ke editor, start editing, daratan, polygon. Sini daratan itu kita tutupin semua yang di sini.
Oke, kalau udah ininya bisa kita checklist digitasinya. Kurang lebih jadi gini, hasil dari digitasi dari 7 kelas, yaitu ada lautan, danau, rawa, daratan, sungai, jalan setapak, dan batas provinsi. Lanjut aja kita ke layout, ke file, kemudian page and print setup, ya ganti ke landscape, sekarang web ini checklist, dan klik OK. Oke, selanjutnya itu kita bisa tambahin rectangle atau kotak-kotak di samping sini buat nambahin keterangan. Di kanan, properties, fill color, no color, outline hitam. Oke. Di sini tuh kita langsung ke teks. Judulnya itu layout digitasi kita, praktikum survei dan pemetaan dan sumber daya laut estuaria. Saya ganti jadi Times New Roman, fontnya itu menyesuaikan. So, copy aja untuk rectangle-nya. Selanjutnya itu kita bisa tambahin di sini insert ke north arrow. North arrow-nya itu terserah kita mau nambahin, aku pakai asri north 8. Oke, sesuaikan tempatnya. Terus selain north arrow kita bisa tambahin scale bar. Nanti jadi kilometer. Habis scale bar, masukin scale text. Ini. Oke. Setelah judul, north arrow, scale bar, dan scale text, kita masukin data frame. Klik insert data frame. Di sini kita sesuaikan. Add data, kita masukin yang SHP Indo, ID Kabu S2011 HP.
Kemudian ke kanan, properties, extend indikator, pilih layer, apply, dan oke. Nah, di sini ada tanda, kita zoom aja tanda merah itu. Nah, setelah di sini tuh bisa kita warna di sini, colornya sesuaiin. Nah, masukin ke dalam sini. Setelah data frame, kita masukin sumber, gabung aja di sini. Ke teks. Sumbernya itu proyeksi data Indonesia. Kemudian proyeksi WGS 1984. Oke. Pakai Times New Roman. Insert legend next. Nah, yang terakhir kita masukin watermark atau nama. Teks. Kemudian kita masukin logo Busri di sini. Oke, terakhir ini tinggal kita save aja. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.